Sebagai lanjutan pembelajaran kita sebelumnya, kita masuk sekarang yaitu tentang cermin cekung. Cermin cekung tentu bentuknya berbentuk cekung. Yang sebelah kiri ini adalah depan dan yang sebelah kanan adalah belakang. Sedangkan garis ini disebut sebagai sumbu utama. Kita lihat jalan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi kalau ada di sini kita katakan ada sinar datang seperti ini, dia akan dipantulkan melalui titik fokus seperti ini. Kemudian yang kedua, jika nanti sinarnya datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sekarang melalui titik fokus, berarti dia seperti ini, dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan, berarti melalui R, akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi jika dia melalui ini, akan dipantulkan melalui titik ini juga. Oke, sekarang kita lihat cara melukis bayangan. Kalau kita lihat tadi ini adalah cermin cekung, kemudian kita letakkan benda di sini. Yang pertama tadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, berarti melalui titik ini. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus yang ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama, ini gambarnya. Pertemuan atau perpotongan dua garis sinar ini akan membentuk bayangan terbalik. Jadi cara melukis bayangan adalah seperti ini. Berikutnya, jadi kalau yang ini kan adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3, yang belakang ini adalah ruang 4. Di sini kita letakkan bendanya ada di ruang 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Melalui titik fokus tidak bisa karena tidak akan mengenai cermin. Jadi melalui jari-jari kelengkungan. Yang ini sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga di sini. Tidak terjadi perpotongan sinar. Jika tidak terjadi seperti ini, kita panjangkan sinar pantul ke belakang. Ini tadi sinar pantulnya kita panjangkan ke belakang. Kemudian yang ini sinar pantulnya kita panjangkan ke belakang. Pertemuannya inilah akan membentuk bayangan tegak di belakang cermin. Berikutnya kita lihat jika dia berada nanti di ruang 3. Benda kita katakan di sini. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus seperti ini. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan sinar ini akan membentuk bayangan, diperkecil. Oke, berarti bisa kita buat di sini. Yang ini tadi ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Di belakang adalah ruang 4. Berlaku nanti rumus ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Atau kita tulis dulu ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Artinya, jika benda di 1, bayangan berada di 4. Tadi udah kita lukis nih. Jika benda di 2, bayangan di 3. Jika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 seperti ini. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Oke, kita buat keterangannya. Jika nanti ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maksudnya jika bayangannya nanti ada 3 sedangkan bendanya ada di 2, pasti diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, dia akan diperkecil. Berikutnya kita lihat di sini, untuk mencari bayangan dapat dibuat menggunakan rumus seperfokus sama dengan seper S. Ini jarak benda ditambah seper S aksen, jarak bayangan. Di mana F itu sama dengan jari-jari kelengkungan dibagi 2. Sifat bayangan, jika nanti S aksen kita peroleh bernilai negatif, itu artinya bayangan maya, tegak, dan berada di belakang cermin. Jadi bisa diingat si maya tegak di belakang cermin.
Tetapi jika S aksen nanti bernilai positif, maka bayangan nyata terbalik dan berada di depan cermin. Jadi asal dia berada di depan cermin ini pasti dia terbalik. Oke, untuk mencari perbesaran dapat digunakan rumus perbesaran atau M sama dengan S aksen per S. Di sini kita kasih tanda mutlak, artinya jika nanti kita hitung bernilai negatif, yang kita masukkan ke sini hanya yang bernilai positif, karena tidak ada perbesaran negatif kali. Jadi selalu kita ubah ke dalam positif, sama dengan tinggi bayangan per tinggi benda. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal nomor 1. Dikatakan dalam soal, sebuah benda diletakkan 60 cm di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 40 cm. Jarak bayangannya adalah, kita buat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jarak benda 60 cm, kemudian fokusnya 40 cm. Yang ditanya adalah S aksen sama dengan berapa. Jadi kalau kita buat ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan S nya dan F, hasilnya menjadi 1 per 40 sama dengan 1 per 60 tambah 1 per S aksen. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi kurang 1 per 40 dikurang 1 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebutnya ke 120. Ini ke 120 berarti dikali 3, yang di atas juga kita kali 3, dan yang sebelah kanan ini dikali 2, yang di atas juga kita kali 2, sehingga kita tuliskan 3 per 120 yang ini dikurang 2 per 120 sama dengan 1 per S aksen. 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 120, tinggal kita kali silang. Berarti S aksen itu sama dengan 120. Boleh juga kita buat dengan cara yang kedua, yaitu S aksen sama dengan S dikali F per S dikurang F. Boleh seperti ini. Jadi 120 ini jawabnya tadi C. Jadi kalau kita buat cara 2 juga hasilnya harus sama. Berarti S aksen sama dengan, kita kalikan S dikali F, kemudian dibagi S dikurang F. 60 kali 40 per 60 dikurang 40, hasilnya adalah 60 kali 40. 60 dikurang 40 ini adalah 20. Kita coret 20 ke 40, hasilnya ini sama dengan 2. 2 dikali 60 sama dengan 120 cm. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan dalam soal, benda diletakkan depan cermin seperti tampak pada gambar. Yang di sebelah kanan ini, perbesaran bayangan yang terbentuk adalah pembahasan. Kita lihat dari sini bendanya berjarak 60 cm. Jadi kita tulis S 60 cm. Fokusnya ini sama dengan 20. Yang diminta perbesaran, berarti M sama dengan berapa? Kita cari dulu S aksen, berarti kita buat ke sini. S aksen sama dengan S kali F dibagi S dikurang F. Jadi kita gunakan rumus ini. Ini sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen tadi. Kita masukkan angkanya, berarti S aksen sama dengan S nya 60 dikali 20 per 60 dikurang 20. 60 kali 20 sama dengan 1200 dibagi 60 dikurang 20 sama dengan 40. 1200 dibagi 40 sama dengan 30 cm. Berarti perbesarannya sama dengan S aksen per S, di mana S aksen itu 30, S nya tadi sama dengan 60. 30 dibagi 60 sama dengan 1 per 2 kali. Jawabnya adalah yang D.